Langit di desa Wonosari selalu kelabu, bahkan saat matahari bersinar. Bukan karena hujan, tapi karena ketakutan yang sudah bertahun-tahun mengendap di tanah, di balik dedaunan, di setiap bisik ibu-ibu yang tak berani menyebut nama itu. Zidan, 25 tahun, anak Ustadz Harun, orang yang paling dihormati di desa tetangga, baru saja menginjakkan kaki di tanah itu dengan satu tujuan, membuktikan bahwa semua ini cuma omong kosong. Santet, pembodohan. Dukun, bisnis rasa takut. Setan, imajinasi kolosal yang diwariskan dari generasi trauma. Tapi malam pertama ia menginap, ayam berkokok pukul 2. Dan dari balik jendela biliknya, di rumah tua yang ia sewa, ada suara perempuan mengaji. Dengan suara terbalik. Bukan dari speaker, tapi dari dalam sumur. Kenapa kamu kesana sendirian dan gak ada kerjaan lain apa? Suara temannya di telepon masih terngiang di kepala Zidan, bahkan setelah mobil sewaan yang ia kendarai melewati gapura tua berlumut bertuliskan "Selamat datang di Wonosari, Desa Bertuah". Tulisan bertuahnya seperti ditulis ulang pakai cat baru. Selebihnya, gapura itu tampak seperti sudah dimakan zaman dan sesuatu yang lebih dari sekedar waktu. Zidan menatap layar GPS-nya. Sinyal mulai ngaco sejak 20 menit lalu. Jalan makin sempit, dan sawah menghampar di kanan kiri, sepi. Udara dingin bukan karena AC, tapi ada sensasi seperti diselimuti kabut yang tak terlihat. Anak Ustadz, tapi main ke desa dukun. Zidan senyum tipis mengingat ejekan adik perempuannya sebelum ia berangkat. Tapi dia nggak main, dia sedang menjalankan misi. Zidan adalah lulusan psikologi, sekarang kerja sebagai konten kreator, fokus membongkar mitos, hoaks, dan tahayul budaya lewat konten edukatif. Video-videonya viral. Yang terbaru, ia berhasil membongkar pawang hujan palsu di acara nikahan mewah di Jakarta. Tapi kali ini beda. Wonosari bukan tempat viral. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik stabil, tidak ada Grab, tidak ada akal sehat mungkin. Dan rumah yang ia sewa, letaknya di pinggir hutan bambu, sepi, lembab, sunyi yang seperti mendengarkan. Begitu ia menurunkan koper, seorang ibu tua muncul dari balik pohon nangka di tepi jalan seperti muncul dari tanah. "Mas, mau tinggal di rumah itu?" Zidan mengangguk sopan. "Ya bu, udah bayar dari aplikasi." Si ibu tidak menjawab. Ia cuma menatap Zidan dalam-dalam lama, seperti sedang membaca pikirannya. Lalu ia bergumam pelan. Kalau malam, jalan buka pintu. Lalu dari arah sumur di belakang rumah, terdengar suara perempuan. Pelan, datar, sedang mengaji. Tapi hurufnya terbalik. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa manusia. Zidan berdiri, detak jantungnya menggila. Tapi logikanya melawan. Ini halusinasi. Aku capek, kurang tidur. Ini cuma sugesti. Tapi ketika ia melangkah ke jendela dan mengintip keluar, ada seseorang berdiri di samping sumur. Putih, kurus, dan mulutnya bergerak mundur. Pagi hari matahari seperti malas terbit, kabut masih tebal menggantung di atas sawah. Seolah desa Wonosari belum siap bangun. Zidan duduk di teras rumah kayu itu, mengaduk kopi saset yang rasanya nyaris hambar. Matanya sembab karena semalaman tidak benar-benar tidur. Ia mencoba merekam video pembuka untuk vlognya. Hari pertama di Wonosari, malamnya cukup unik tapi belum ada bukti nyata soal santet atau hal mistis. So, kita akan mulai observasi ke warga hari ini. Tapi saat dia jalan ke arah warung kecil di ujung jalan, semua mata memandangnya bukan dengan rasa ingin tahu, tapi waspada. Bahkan ada ibu-ibu yang langsung menarik anaknya masuk ke rumah saat Zidan lewat. Dia mencoba menyapa, tak ada yang menjawab. Hanya satu yang berani bicara. Seorang pemuda seusianya bernama Ranto yang sedang memperbaiki sepeda motor di depan rumahnya. "Kamu Zidan ya, anak Ustadz Harun dari Karangjati?" Zidan mengangguk lega. "Ya, kamu kenal bapak saya." Ranto tersenyum miring. "Kenal, dari cerita orang sini." Zidan duduk di kursi kayu depan rumah Ranto. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Kenapa semua orang seperti takut ngomong? Ranto diam cukup lama, lalu ia berkata pelan. "Dulu ada orang luar juga kayak kamu.
peneliti dari Jakarta. Dia nyoba ngebongkar praktik santet di sini. Niatnya sih baik, katanya mau bantu warga biar nggak takut sama dukun. Tapi dia hilang, nggak ketemu sampai sekarang. Zidan mengangkat alis. Hilang atau diculik? Nggak tahu, tapi yang terakhir lihat dia, bilang dia masuk ke rumah Bu Saminah, dukun tua di ujung hutan bambu. Setelah itu, ia hilang begitu aja. Bahkan polisi nggak bisa ngapa-ngapain. Zidan menatap jauh ke arah barat, di mana hutan bambu menjulang, tenang, gelap, dan diam. Jadi warga di sini percaya sama santet. Ranto tertawa kecil. Di sini, percaya itu bentuk bertahan hidup. Sore harinya, Zidan memberanikan diri mendatangi ketua RT, Pak Darwan. Rumahnya penuh bau dupa dan ada keris tua tergantung di dinding, terbalut kain hitam. Jadi Mas Zidan ini mau bikin konten edukasi? Tanya Pak RT, suaranya berat dan tajam. Ya Pak, tentang mitos dan fakta, supaya masyarakat bisa membedakan mana yang benar, mana yang menyesatkan. Pak RT menatapnya lama lalu berkata dingin, "Kalau begitu jangan heran kalau malam-malam nanti ada yang datang ngajak diskusi, tapi bukan manusia." Zidan berdiri, "Saya cuma cari kebenaran Pak." Pak RT tersenyum, "Kalau begitu jangan marah kalau yang datang itu justru kebenaran yang kamu tolak selama ini." Malam kedua, Zidan menyalakan kamera inframerah, mencoba merekam. Malam ketiga, hutan bambu berdesis. Seperti sedang berbisik, Zidan duduk di depan laptop, menyusun potongan rekaman yang berhasil dia simpan sebelum kameranya rusak. Tapi pikirannya melayang, terutama setelah bisikan itu muncul semalam. Lalu suara motor terdengar. Zidan keluar. Di depan rumah, berdiri Alia, dengan jaket gunung dan tas ransel besar. "Alia, kamu ngapain kesini?" Alia menurunkan tas, menatap Zidan dengan pandangan serius. "Kamu pikir cuma kamu yang penasaran? Aku udah riset desa ini sejak semester 5. Ini bukan cuma tentang santet dan ini tentang warisan budaya dan mungkin peringatan yang kita abaikan terlalu lama." Zidan menolak di awal, tapi akhirnya membiarkan Alia masuk. "Ada yang aneh di sini. Aku nggak bisa jelaskan, tapi semalam aku lihat sesuatu di kamera," kata Zidan sambil menunjukkan hasil rekamannya yang tinggal beberapa detik. Alia mengangguk, lalu menatap Zidan serius. "Kalau kamu mau teruskan ini, kamu butuh satu hal yang nggak kamu punya." "Apa?" "Keyakinan bahwa kamu bisa salah." Keesokan harinya mereka mencoba mendekati rumah Bu Saminah, dukun tua yang katanya sudah meninggal 5 tahun lalu. Tapi rumahnya masih dijaga. Letaknya ada di dalam hutan bambu, jauh dari rumah penduduk. Sebelum masuk ke dalam, mereka bertemu anak kecil di pinggir hutan. Namanya Raka. Ia duduk di atas batu besar, membawa boneka kain yang dibuat dari baju compang-camping dan rambut asli manusia. "Jangan ke rumah itu," katanya tanpa ekspresi. "Kenapa?" tanya Alia lembut. "Bu Saminah masih ada di sana, tapi dia udah nggak jadi manusia." Zidan mencoba bercanda untuk meredakan ketegangan. "Kamu anak siapa, Dek?" Raka menjawab sambil menatap lurus ke arah mereka. "Orang tuaku dikubur di bawah rumah itu, sama dukun." Zidan dan Alia saling berpandangan. Tapi ketika mereka menoleh kembali ke arah Raka, anak itu sudah tidak ada. Rumah Bu Saminah ditelan bayangan bambu dan akar liar. Pintunya terbuka sendiri saat mereka mendekat. Di dalam, bau dupa menyengat dan ada bekas ritual. Botol-botol kaca dengan rambut manusia, lilin hitam yang sudah meleleh, dan cermin tua yang seluruh permukaannya tertutup kain kafan putih. Di ruang belakang, mereka menemukan kitab tua bertuliskan aksara Jawa kuno yang sudah bercampur dengan simbol asing. Di dalamnya tertulis ritual bernama Ruwaci.